Pertanyaan 40. Ke arah manakah arah duduk imam setelah salam? Jawaban: sisi kanan tubuh mengarah ke makmum, sisi kiri ke arah kiblat, berdasarkan hadis. Dari Al-Bara' ia berkata, apabila kami sholat di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kami ingin agar kami berada di sebelah kanan beliau, maka beliau menghadap ke arah kami dengan wajahnya. Saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan, ya Tuhanku, peliharalah aku dari azabmu pada hari Engkau bangkitkan, kumpulkan hamba-hambamu. Hadis riwayat Muslim. Pertanyaan 41. Ketika sholat, apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya membaca di dalam hati atau dilafazkan? Jawaban: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya mengucapkan di dalam hati, akan tetapi beliau melafazkannya. Ini berdasarkan hadis. Dari Ma'mar, ia berkata, saya bertanya kepada Habab bin Al-Arts, apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca sholat zuhur dan asar? Habab bin Al-Arts menjawab, ya. Saya bertanya, bagaimana kamu mengetahui bacaan Rasulullah? Habab bin Al-Arts menjawab, dari goyang jenggotnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Pertanyaan 42. Apakah arti tumakninah? Apakah standarnya? Jawaban: tumakninah adalah tenang setelah satu gerakan atau tenang setelah dua gerakan, kira-kira terpisah antara naik dan turun. Minimal tumakninah adalah anggota tubuh merasa tenang. Misalnya ketika ruku, kira-kira terpisah antara naik dan turun. Sebagaimana pendapat mazhab Syafi'i, dapat diukur dengan kadar ingatan wajib bagi orang yang mengingat. Adapun orang yang lupa kira-kira pada kadar minimal tenang, sebagaimana pendapat sebagian mazhab Hanbali. Pendapat sahih menurut mazhab adalah tenang meskipun sejenak, atau tenangnya anggota tubuh kira-kira satu tasbih pada ruku dan sujud, dan bangun dari ruku dan sujud. Demikian menurut pendapat mazhab Hanafi, atau tenangnya anggota tubuh pada waktu tertentu dalam semua rukun sholat, sebagaimana pendapat mazhab Maliki. Pertanyaan 43. Bagaimana sholat orang yang tidak ada tumakninah? Jawaban: tidak sah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar orang yang tidak tumakninah mengulangi sholatnya. Dari Abu Hurairah, seorang laki-laki masuk ke dalam masjid. Ia melaksanakan sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di sudut masjid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang, mengucapkan salam kepadanya dan berkata, kembalilah, sholatlah, sesungguhnya engkau belum sholat. Ia kembali dan melaksanakan sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, engkau mesti kembali. Sholatlah, sesungguhnya engkau belum sholat. Pada kali yang ketiga, ia berkata, ajarkanlah kepada saya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, jika engkau akan melaksanakan sholat, maka sempurnakanlah wudhu. Kemudian menghadaplah ke kiblat, bertakbirlah, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Kemudian rukuklah hingga engkau tumakninah dalam keadaan ruku. Kemudian angkat kepalamu hingga engkau tegak sempurna. Kemudian sujudlah hingga engkau tumakninah sujud. Kemudian bangunlah hingga engkau tumakninah duduk. Kemudian sujudlah hingga engkau tumakninah sujud. Kemudian bangunlah hingga engkau duduk sempurna. Kemudian lakukanlah seperti itu dalam semua sholatmu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Pertanyaan 44. Apa pendapat ulama tentang kunut subuh? Jawaban: mazhab Hanafi dan Hanbali, tidak ada kunut pada sholat subuh. Mazhab Maliki,
Ada kunut pada sholat subuh, dibaca sir sebelum ruku. Mazhab Syafi'i, ada kunut pada sholat subuh setelah ruku. Pertanyaan 45. Apakah dalil hadis tentang adanya kunut subuh? Jawaban, hadis pertama. Dari Muhammad, ia berkata, "Saya bertanya kepada Anas bin Malik, apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca kunut pada sholat subuh?" Ia menjawab, "Ya, setelah rukuk sejenak." Hadis riwayat Muslim. Hadis kedua. Dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus-menerus membaca kunut pada sholat subuh hingga beliau meninggal dunia. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, Ad-Daraqutni, dan Al-Baihaqi. Bagaimana dengan hadis lain yang juga diriwayatkan oleh Anas bin Malik yang menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca kunut subuh selama 1 bulan. Kemudian setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkannya. Berarti dua riwayat ini kontradiktif? Tidak kontradiktif, karena yang dimaksud dengan meninggalkannya bukan meninggalkan kunut, akan tetapi meninggalkan laknat dalam kunut. Laknatnya ditinggalkan, kunutnya tetap dilaksanakan. Demikian riwayat Al-Baihaqi. Dari Abdurrahman bin Mahdi tentang hadis Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca kunut selama 1 bulan, kemudian beliau meninggalkannya. Imam Abdurrahman bin Mahdi berkata, yang ditinggalkan hanya laknat. Yang dimaksud dengan laknat dalam kunut adalah dari Anas bin Malik, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca kunut selama 1 bulan. Beliau melaknat Bani Ri'lan, Zakwan, dan Usayyah yang telah berbuat maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. kunut subuh menurut mazhab Syafi'i. Adapun kunut, maka dianjurkan pada i'tidal kedua dalam sholat subuh berdasarkan riwayat Anas. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus-menerus membaca doa kunut pada sholat subuh hingga beliau meninggal dunia. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan imam lainnya. Imam Ibnu As-Solah berkata, banyak para al-hafiz atau ahli hadis yang menyatakan hadis ini adalah hadis sahih. Di antara mereka adalah Imam Al-Hakim, Al-Baihaqi, dan Al-Balkhi. Al-Baihaqi berkata, membaca doa kunut pada sholat subuh ini berdasarkan tuntunan dari 4 Khulafaur Rasyidin. Bahwa kunut subuh itu pada rakaat kedua berdasarkan riwayat Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, bahwa doa kunut itu setelah ruku. Menurut riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca doa kunut pada kisah korban pembunuhan peristiwa Sumur Ma'unah, beliau membaca kunut setelah ruku. Maka kami kiaskan kunut subuh kepada riwayat ini. Benar bahwa dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim diriwayatkan dari Anas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca doa kunut sebelum ruku. Al-Baihaqi berkata, akan tetapi para periwayat hadis tentang kunut setelah ruku lebih banyak dan lebih hafiz, maka riwayat ini lebih utama. Jika seseorang membaca kunut sebelum ruku, Imam Nawawi berkata dalam kitab Ar-Raudhah, tidak sah menurut pendapat yang sahih. Ia mesti sujud sahwi menurut pendapat Al-Ashah. Lafaz kunut. Ya Allah, berilah hidayah kepadaku seperti orang-orang yang telah Engkau beri hidayah. Berikanlah kebaikan kepadaku seperti orang-orang yang telah Engkau beri kebaikan. Berikan aku kekuatan seperti orang-orang yang telah Engkau beri kekuatan. Berkahilah bagiku terhadap apa yang telah Engkau berikan.
peliharalah aku dari kejelekan yang Engkau tetapkan. Sesungguhnya Engkau menetapkan, dan tidak ada sesuatu yang ditetapkan bagimu. Tidak ada yang merendahkan orang yang telah Engkau beri kuasa. Maha suci Engkau, wahai Tuhan kami, dan Engkau Maha Agung. Demikian diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasai, dan lainnya dengan sanad sahih. Maksud saya, dengan huruf fa pada kata fa'inaka dan huruf waw pada kata wa innahu la yazilu. Imam Ar-Rafi'i berkata, para ulama menambahkan kalimat wala ya'izu man adait, tidak ada yang dapat memuliakan orang yang telah engkau hinakan, sebelum kalimat tabarakta rabbana wa ta'alait, maha suci Engkau, wahai Tuhan kami, dan Engkau Maha Agung. Dalam riwayat Imam Al-Baihaqi disebutkan, setelah doa ini membaca doa, falakal hamdu ala ma qadaita astaghfiruka wa atubu ilaik. Segala puji bagimu atas semua yang Engkau tetapkan. Aku memohon ampun dan bertaubat kepadamu. Ketahuilah bahwa sebenarnya doa ini tidak tertentu. Bahkan jika seseorang membaca kunut dengan ayat yang mengandung doa dan ia meniatkannya sebagai doa kunut, maka sunnah telah dilaksanakan dengan itu. Imam membaca kunut dengan lafaz jamak. Bahkan makruh bagi imam mengkhususkan dirinya dalam berdoa, berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Janganlah seorang hamba mengimami sekelompok orang, lalu ia mengkhususkan dirinya dengan suatu doa tanpa mengikut sertakan mereka. Jika ia melakukan itu, maka sungguh ia telah mengkhianati mereka. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmizi. Imam At-Tirmizi berkata, hadis hasan. Kemudian demikian juga halnya dengan semua doa-doa. Makruh bagi imam mengkhususkan dirinya saja. Demikian dinyatakan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumiddin. Demikian juga makna pendapat Imam Nawawi dalam Al-Azkar. Sunnah mengangkat kedua tangan dan tidak mengusap wajah, karena tidak ada riwayat tentang itu. Demikian dinyatakan oleh Al-Baihaqi. Tidak dianjurkan mengusap dada. Tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Bahkan sekelompok ulama menyebutkan secara nas bahwa hukum melakukan itu makruh. Demikian disebutkan Imam Nawawi dalam Ar-Raudhah. Dianjurkan membaca kunut di akhir witir dan pada paruh kedua bulan Ramadan. Demikian diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dari Imam Ali dan Abu Dawud dari Ubay bin Ka'ab. Ada pendapat yang mengatakan dianjurkan membaca kunut pada sholat witir sepanjang malam. Ada pendapat yang mengatakan dianjurkan membaca kunut pada sholat witir sepanjang tahun. Demikian dinyatakan Imam Nawawi dalam At-Tahqiq. Ia berkata, doa kunut dianjurkan dibaca dalam sholat witir sepanjang tahun. Ada pendapat yang mengatakan bahwa doa kunut dibaca di sepanjang Ramadan. Dianjurkan agar membaca doa kunut riwayat Umar sebelum kunut subuh, demikian dinyatakan oleh Imam Ar-Rafi'i. Imam Nawawi berkata, menurut pendapat Al-Ashah, doa kunut riwayat Umar dibaca setelah doa kunut subuh. Karena riwayat kunut subuh kuat dari Rasulullah SAW pada sholat witir, maka lebih utama untuk diamalkan. Wallahu a'lam. Pertanyaan 46. Apakah ketika membaca kunut mesti mengangkat tangan? Jawaban, Imam An-Nawawi berkata dalam Al-Azkar, ulama mazhab Syafi'i berbeda pendapat tentang mengangkat tangan dan mengusap wajah dalam doa kunut, terbagi kepada 3 pendapat. Pertama, yang paling sahih, dianjurkan mengangkat tangan tanpa mengusap wajah. Kedua, mengangkat tangan dan mengusapkannya ke wajah. Ketiga, tidak mengusap dan tidak mengangkat tangan. Para ulama sepakat untuk tidak mengusap selain wajah, seperti dada dan lainnya. Bahkan mereka mengatakan perbuatan itu makruh. Pertanyaan 47. Jika seseorang sholat di belakang imam yang membaca kunut, apakah ia mengikuti imamnya?
Jawaban, pendapat Imam Ibnu Taimiyah. Jika seorang yang bertaklid itu bertaklid dalam suatu masalah yang menurutnya baik menurut agamanya, atau pendapat itu kuat atau seperti itu, maka boleh berdasarkan kesepakatan jumhur ulama muslimin, tidak diharamkan oleh Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Demikian juga dengan witir dan lainnya. Selayaknya bagi makmum mengikuti imamnya. Jika imamnya membaca kunut, maka ia ikut membaca kunut bersamanya. Jika imamnya tidak berkunut, maka ia tidak berkunut. Jika imamnya sholat 3 rakaat bersambung, maka ia melakukan itu juga. Jika dipisahkan, maka ia laksanakan terpisah. Ada sebagian orang yang berpendapat bahwa makmum tetap menyambung jika imamnya melaksanakannya terpisah. Pendapat pertama lebih sahih. Wallahu a'lam. Pendapat Ibnu Utsaimin. Syekh Ibnu Utsaimin ditanya tentang hukum kunut pada sholat fardu di belakang imam yang membaca kunut pada sholat fardu. Syekh Ibnu Utsaimin menjawab, menurut kami, tidak ada kunut pada sholat fardu, kecuali kunut nawazil. Akan tetapi, jika seseorang sholat di belakang imam yang membaca kunut, maka hendaklah ia mengikuti imamnya untuk menolak fitnah dan mempertautkan hati. Pendapat Ibnu Utsaimin lagi. Ibnu Utsaimin ditanya tentang hukum kunut pada sholat fardu. Apa hukumnya apabila terjadi musibah menimpa kaum muslimin? Syekh Ibnu Utsaimin menjawab, kunut pada sholat fardu tidak disyariatkan, tidak layak dilaksanakan. Akan tetapi jika imam membaca kunut, maka ikutilah imam, karena berbeda dengan imam itu jelek. Jika terjadi musibah menimpa kaum muslimin, boleh berkunut untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah mengangkatnya. Dengarkan bagian selanjutnya hanya di channel Dengar Buku.